I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munif Mufid dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu membuat video pembelajaran tentang sejarah perkembangan perencanaan pendidikan, yang mana pada video pembelajaran ini terdapat 5 pokok bahasan yang ingin saya sampaikan atau saya utarakan. Yang pertama yaitu tentang asal-usul perencanaan pendidikan, kemudian yang kedua perencanaan pendidikan sebelum dan saat Perang Dunia Kedua, kemudian yang ketiga yaitu ada perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua, kemudian selanjutnya ada perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir yaitu hubungan antara perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu asal-usul perencanaan pendidikan. Sebelumnya, dari mana sih perencanaan pendidikan ini? Asal-usulnya dari mana? Atau siapakah yang menemukan perencanaan pendidikan ini? Saya kutip dari jurnal perencanaan pendidikan yang saya ambil dari website www.akademika.edu.com, yang mana perencanaan pendidikan masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak terputus-putus. Xenophon menceritakan dalam Lacedaemonian Constitution bagaimana 2500 tahun yang lalu orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Kemudian Plato dalam bukunya yang berjudul Republik mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Kemudian ada juga Cina selama pemerintahan dinasti Han, dan orang-orang Inca di Peru merencanakan pendidikannya untuk tujuan khas masyarakat mereka. Kemudian selanjutnya, contoh-contoh dari zaman kuno ini menekankan betapa pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dan kaitan sistem pendidikan dengan tujuan masyarakat. Apapun jenis tujuan itu, contoh-contoh yang kemudian menunjukkan bagaimana perencanaan pendidikan itu di dalam masa pergolakan sosial dan intelektual mengambil jalan membantu perubahan suatu masyarakat agar seirama dengan tujuan yang baru. Pembuat rencana seperti itu umumnya adalah pemikir masyarakat yang kreatif, yang mana melihat bahwasannya pendidikan itu adalah suatu alat yang sangat kuat untuk mencapai perubahan dan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-16, John Knott mengusulkan suatu rencana untuk sistem persekolahan dan kursus-kursus nasional, sehingga bangsa Skot memiliki suatu bentuk perpaduan antara kepuasan spiritual dan kesejahteraan material. Masa-masa yang berat bagi liberalisme baru di Eropa pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menghasilkan usulan yang banyak seperti rencana pendidikan dan pembaruan pengajaran yang dimaksudkan untuk pembaruan dan peningkatan sosial. Salah satu yang ternama adalah rencana Diderot, Plan d'une université pour le gouvernement de Russie, yang dipersiapkan atas permintaan Katrina II, yang mana rencana lain adalah rencana Rzeszów agar setiap warga negara Polandia memperoleh pendidikan. Rencana yang satu ini sangat terperinci sehingga mengakibatkan hukuman badan bagi yang membandel. Kemudian saya mengutip dari buku Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan karangan Dr. Martin MPD halaman 27 yang berbunyi, Plato di dalam bukunya yaitu Republik membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik bangsa Athena. Tujuan pendidikan yang diusulkan Plato adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejahteraan negaranya, sehingga tugas pendidikan pada waktu itu adalah untuk mencapai kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara melalui lembaga-lembaga sosial di mana masing-masing individu harus menyesuaikan dengan tujuan itu melalui proses seleksi. Selanjutnya, usaha modern dalam perencanaan pendidikan untuk membantu merealisasikan masyarakat baru ditemukan di Uni Soviet
pada tahun 1923. Dalam suatu dokumen yang disebut sebagai The First Five-Year for the Young Soviet Union, walaupun metodologinya dianggap kuno jika dibandingkan dengan masa sekarang, akan tetapi rencana tersebut adalah merupakan permulaan dari proses perencanaan pendidikan yang komprehensif dan berkesinambungan yang dapat membantu mengubah suatu bangsa di mana dari 2/3 jumlah penduduk Uni Soviet yang buta huruf pada waktu itu menjadi suatu bangsa yang sangat maju pendidikannya dalam jangka kurang dari 50 tahun berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua terkait perencanaan pendidikan pada awal dan saat Perang Dunia Kedua. Saya mengutip dari buku Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan karangan Dr. Martin, MPD, pada halaman 29. Dalam buku Joseph Enoch yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan tahun 1995 dijelaskan bahwa kondisi perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia Kedua adalah dimulai pada tahun 1923 di Uni Soviet atau Rusia pada saat ini. Ditemukannya dokumen rencana 5 tahun pertama atau yang bisa disebut atau dikenal sebagai The First Five-Year for the Young Soviet Union, yaitu suatu konsep yang sangat rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan, memilih alternatif dengan maksud mengordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, perencanaan pendidikan pada awal dan saat Perang Dunia Kedua merupakan topik yang banyak dibahas dalam sumber pencarian. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat diambil dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama, setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1923, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu sebelum Perang Dunia Kedua, perencanaan pendidikan yang khas berlaku di kebanyakan tempat dan berlaku untuk generasi ke generasi. Jadi bersifat turun-temurun. Sekarang kita memasuki perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Kalau yang tadi kita sudah membahas tentang perencanaan pendidikan sebelum dan pada saat Perang Dunia Kedua, dan saat ini kita membahas tentang perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Saya mengutip dari buku Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan karangan Dr. Martin, MPD, pada halaman 30. Oke, for your information, pada banyak literatur dijelaskan bahwa sejak tahun 1950, negara-negara yang baru merdeka mulai menyadarkan bahwa pentingnya perencanaan pendidikan sebagai alat untuk pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Pada tahun 1951 sampai 1955 di India, ada satu repelita di mana perencanaan pendidikan merupakan bagian dari kerangka pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian, di Ghana, Afrika pada tahun 1951 memiliki satu rencana 8 tahun di mana pembangunan pendidikan mendapat tempat yang sangat penting. Kemudian ada juga di Myanmar pada tahun 1952. Ada satu rencana pendidikan yang lamanya 4 tahun. Perencanaan yang sama kemudian disusul di Kolombia pada tahun 1957 dan juga di Maroko dan Pakistan pada tahun yang sama yaitu tahun 1958 dan kemudian disusul oleh Tunisia pada tahun 1959. As you know, di Indonesia pada tahun 1956 sampai 1960 pernah memiliki repelita yang disahkan sebagai undang-undang pada tahun 1957. Kemudian disusul dengan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana pada tahun 1961 sampai tahun 1968 yang mendapat status sebagai ketetapan MPRS tahun 1960. Kemudian, terdapat beberapa konferensi regional yang penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama ada di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Ada the Inter-American Seminar on Overall Planning of Education
yang dilaksanakan di Washington DC pada Juni 1958, yang mana bekerja sama dengan UNESCO. Di Chili tahun 1962 ada Santiago de Chile Conference. Kemudian yang kedua, di negara-negara Arab ada di Beirut, Lebanon, Conference pada Februari 1960 membicarakan tentang pengadaan Regional Training Center bagi tenaga pengajar untuk pendidikan tinggi, dan Tripoli Conference pada April 1966 mengkaji kemajuan yang dicapai setelah konferensi di Beirut. Dan sekarang kita memasuki pembahasan tentang perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia atau di negara kita sendiri. Saya mengutip dari buku Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan karangan Dr. Martin MPD pada halaman 32. Apakah kalian tahu bahwasanya perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia bisa dimulai pada tahun 1967, di mana seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang bernama lengkap Profesor Dr. Tinbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Sampai tahun 1968, secara praktis belum ada unit lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani perencanaan. Teknik-teknik perencanaan belum dikenal. Baru pada akhir tahun 1968, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat, ada unit yang menangani perencanaan, yaitu Badan Pengembangan Pendidikan atau bisa disingkat BPP. Sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota belum ada. Tahu nggak sih Mas Bro, di daerah atau di tingkat provinsi, kegiatan perencanaan pendidikan dan kebudayaan dilakukan oleh urusan statistik yang berada pada subbagian rumah tangga kantor perwakilan Depdikbud provinsi, dan oleh tim pengadilan proyek daerah atau bisa disingkat TP2D yang berada pada kantor perwakilan Kemendikbud yang berfungsi sebagai pembantu kepala kantor perwakilan. Urusan statistik di provinsi bertugas baru pada taraf pengadaan statistik pendidikan saja, yaitu mengumpulkan dan mengelola data persekolahan saja. Sedangkan TP2D melakukan kegiatan pengendalian yang meliputi penyusunan laporan proyek, mengkoordinasikan penyelesaian pradaftar usulan kegiatan atau pra-DUK, dan pradaftar isian kegiatan atau pra-DIK yang dilaksanakan di kantor pembinaan Kabin atau kantor pembinaan. Nah, Kabin ini menjadi pusat perencanaan di daerah, bertugas menyusun pra-DUK dan pra-DIK dan mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Dan sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hubungan antara perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Nah, saya mengutip dari jurnal Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan dari website akademika.edu. Perencanaan merupakan fungsi pertama yang sangat fundamental dalam manajemen pada setiap jenis atau bentuk organisasi. Lancarnya implementasi fungsi-fungsi lainnya banyak bergantung pada perencanaan. Perencanaan bukan saja diperlukan untuk memulai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan lain-lain, tetapi juga diperlakukan bagi setiap fungsi tersebut. R.E. Kass dan Jim Rosenwick mengatakan bahwa perencanaan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimumkan efektivitas keseluruhan usaha sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuannya. Berfungsi untuk menetapkan arah dan strategi, kemudian menentukan titik awal kegiatan, membimbing dan memperoleh ukuran yang dapat dipergunakan pengawasan, kemudian juga mencegah dan mengurangi pemborosan waktu dan faktor produksi, meningkatkan koordinasi, dan untuk memudahkan penyesuaian kepada situasi yang berubah. Maka dengan demikian perencanaan yang efektif mutlak diperlukan. Selanjutnya,
Perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang erat karena keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa hubungan antara perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan merupakan tahap awal dalam manajemen pendidikan, di mana perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan strategi dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan menjadi bagian dari manajemen pendidikan. Yang ketiga, perencanaan pendidikan membantu manajemen pendidikan dalam menentukan kebijakan dan strategi apa saja yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, manajemen pendidikan membantu perencanaan pendidikan dalam mengimplementasikan rencana dan strategi yang telah ditetapkan. Dan terakhir yang kelima, evaluasi dalam manajemen pendidikan membantu perencanaan pendidikan dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi rencana dan strategi pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian rencana ke depannya. Oke, selesai sudah presentasi kita pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Syukron, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.